apabila selesai engkau daripada segala doa ini, maka jangan mazhul engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Jadi yang jelas ini kan namanya qobliyah subuh. Berarti kan sudah masuk subuh. Maksudnya begitu kita selesai baca doa ini, kalau kita nggak langsung sholat, maka tuh tasbih dulu, baca Quran dulu, atau mungkin waktu kita panjang setelah baca ini kita masih nunggu jamaah lagi misalnya. Nah, jadi ini jangan mashghul ini maksudnya jangan lalai dengan hal-hal yang lain kecuali dengan zikir, tasbih, ataupun membaca Quran hingga sembahyang fardu. Maka apabila engkau dengarkan yang muadzin di dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putus sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muadzin. Maka apabila mengata muadzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muadzin itu. Demikian pada tiap-tiap kalimat, melainkan pada hayy 'alataini. Maka kata olehmu pada jawab keduanya itu la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Itu la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Nah, itu sama. Maka apabila mengata muadzin, maksudnya gini, kita lagi baca doa ini, nah terus dengar azan, tapi sebenarnya nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambung gimana? Karena yang jelas ini kalau kita sholat qobliyah kan ini membaca doa ini kan setelah qobliyah. Qobliyah berarti kan sesudah azan, kan gitu. Kalau kita sholatnya sebelum azan berarti kan belum masuk waktu. Oh ya. Kan gitu yang jelas. Makanya saya bilang nggak nyambung kan gitu. Nah, tapi ya mungkin ya, yang intinya itulah mungkin mungkin azan. Kalau azan pertama pun sebenarnya dia belum masuk waktu juga. Kalau azan pertama itu kan menunjukkan waktu sahur sebenarnya. Tapi intinya itu mungkin dalam kita baca doa ini nanti terputus dengan azan, maka kita putus dengan membaca doa ini tapi kita jawab azan atau muazin. Nah, maka apabila mengata muazin as-salatu khairu minan naum, maka kata olehmu shadaqta wa barakta. Shadaqta wa barakta. Ini doa ketika as-salatu khairu minan naum. Shadaqta wa barakta. Sebenarnya kalau di doa yang lain tuh agak ditambah lagi shadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Shadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Wa ana dzalika, sesungguhnya aku dengan yang demikian itu menyaksikan. Maksudnya menyaksikan apa? Bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu maksudnya. Udah. Maka jikalau selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, maka baca olehmu Allahumma inni as'aluka inda husuli salatika wa aswati du'aika wa idbari ilaika wa ikbali naharika wa antu'addiya muhammadini wasilata wal fadilata wa darajata rafi'ata wa ba'athu maqama mahmudan ladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Nah, ini potongan sebenarnya sebagian ini ada doa sesudah azan. Nah, ini doa kemudian daripada bang subuh. Adapun doa yang lain daripada subuh itu maka yaitu baca olehmu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maksudnya khusus
khusus setelah azan subuh kita baca doanya ini. Tapi kalau azan-azan yang lain, nah saya seperti biasa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'ata ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya. Kalau dia pun wa'ata innaka la tuhibbul mi'ad. Ya arhamar rahimin. Maka apabila engkau dengar akan iqamah, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh dikata orang yang iqamah itu, melainkan pada kata qad qamatis shalah, maka jawab olehmu dengan katamu aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min shalihin ahliha. Ini di sini kalau di lain yang pernah saya baca juga, yang sering saya amalkan itu sodaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Bukan itu. Aqamallahu wa adamaha qadqamatis shalah qadqamatis shalah iqamaha wa adamaha sholihin iqamahallahu wa adamaha sholihin. Ya, kalau ini lebih panjang, karena ini jarang-jarang kalau doa seperti ini. Maka apabila engkau mendengar akan bang muadzin, padahal engkau dalam sembahyang, maka engkau sempurnakan sembahyang itu, kemudian maka engkau berdapat akan jawab yang itu, kemudian daripada salam. Maka apabila ikhram imam akan sembahyang fardu, maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, maka baca olehmu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ud salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlul ni'am wal fadli was sana hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Campur-campur nih doanya. Sebagian ada sholawatnya, ada doa setelah sholatnya. Nah, tapi ini intinya, ketika kita mendengar azan, tapi kita dalam keadaan sholat, jadi kita nggak perlu dalam sholat itu menjawab azannya. Jadi yang setelah kita selesai sholat, jadi berarti intinya ya sekalian doa sholat, sekalian menyambut azan-azan tadi. Makanya selesaikan dulu sholat. Selesaikan sholat, salam, setelah salam baru bacakan ini tadi. Karena di dalam ini pun ada doa setelah sholat juga. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, ini kan yang sering dibaca sesudah sholat. Nah, inilah yang disebutkan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur. Kaifiyatnya itu yaitu disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf murid Syekh Ahmad Kasyasi Madinah
di dalam kitab yang bernama Umdatul Muhtajin. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul yang semasa dengan dia, dibaca ia tiap-tiap sudah sembahyang 5 waktu. Ini yang umum. Maksudnya setelah kita sholat ini yang umum. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa 'ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Turizul laila fin nahari wa turizul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi khairi hisab. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah. Nah, ini maksudnya zikir yang umum setelah bacaan salat. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Nah, engkau baca pada akhirnya subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, maka engkau baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan engkau baca pada akhir alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali atau 34 kali supaya genap 100. Dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa ma mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika laghafilun. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah 3 kali. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidu ya Syafi. Ya Latifu ya Wafi ya Karimu Antallah. Setelah itu maka ucapkan olehmu la ilaha illallah 10 kali. Kemudian maka ucapkan olehmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haq alaiha wa nahya alaiha namutu wa biha. Namutu alaiha wa biha nub'athu insyaallahu minal aminina birahmatillahi wa karami. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendaki. Berarti ini setelah zikir-zikir tadi, baru doa-doa yang kita kehendaki. Dan kata Imam Al-Ghazali, seyogianya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa jawami al-kawamil, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah doanya.
Allahumma inni as'aluka minal khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma qadaita li min amalin faj'al 'aqibatahu rusda. Kemudian maka baca oleh kamu akan doa yang dipesan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu wa min 'adzabika astajiru la taqilni ila nafsi tarfatan 'aini wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi sholihin. Kemudian maka baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Nabi Isa alaihissalam alaihi salatu wassalam, yaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'an ma arju wa asbaha amru biyadika la biyadi khairika wa asbahtu murtahanan bi'amili wala taqi faqira afqaru minni ilaika wala ghaniyan aghna minka anni Allahumma la tusmit bi aduwi la wala tas'u bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunyal akbar hammi wala mablagha ilmi wala tusallid alayya bidambi man la yarhamni. Kemudian baca oleh kamu akan doa yang engkau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang soleh dahulu seperti yang tersebut segala doa di dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Sebenarnya kalau kita ngikutin banyak doa-doanya ya banyak kali. Iya. Ya sekurang-kurangnya ya urutan daripada zikir tadi lah. Walaupun enggak sempurna 33 semuanya. Ya sekurang-kurangnya ya 10 ataupun 11 ini kita. Memang ada itu apa ya tuntunannya ya? Ada. Karena yang banyak ini ya yang banyak ya dari Imam Al-Ghazali memang. Kalau masalah zikir-zikir doa-doa itu banyak yang lebih nukil daripada Imam Al-Ghazali. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagi. 1 bahagi membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang-orang dan daripada orang soleh-soleh itu. Dan 1 bahagi itu yang pertama. Kalau bisa setelah sholat subuh itu maksudnya waktu kita itu kita bagi 4. Yang pertama untuk baca doa-doa tadi, mulai dari yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dibiasakan oleh para sahabat Nabi,
Kalau kepada bawah ke bawah terus pokoknya yang disebutkan sini tadi. Itu yang pertama, waktu yang pertama. Dan satu bahagi dibaca segala tasbih dan zikir. Dan engkau ulang-ulang segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Dengan tasbihmu. Itu yang kedua. Dan satu bahagi membaca Quran. Jadi subuh itu juga disarankan sebagian untuk membaca Quran walaupun hanya beberapa ayat. Dan satu bahagi tafakur dan muraqabah, maka hendaklah engkau pikirkan akan segala dosamu dan kesalahanmu dan kejahatanmu dan taksirmu pada berbuat ibadah, supaya engkau menjauh daripada segala kejahatan itu serta taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini waktu yang selanjutnya ya, yang intinya menyesali perbuatan dosa, ingat kepada dosa supaya kita bisa menjauhkan dosa-dosa itu tidak kita perbuat. Dan murkanya yang sangat besar supaya engkau peliharakan daripada yang demikian itu. Dan engkau kasatkan berbuat kebajikan segala muslimin, dan engkau niatkan atas bahwa tiada engkau mas'ul pada sekalian harimu itu melainkan dengan ibadah kepada Allah. Maksudnya kita niatkan dalam hati bahwa mulai nanti kita aktivitas, kita niatkan hari ini mulai kita aktivitas pagi ini sampai nanti malam tidur, kita niatkan semoga isinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya bahwa engkau pilih akan segala ibadah itu yang terlebih afdol. Maksudnya ibadah-ibadah sholat, wudunya, sedekahnya, apa, pokoknya dalam sehari itu kita berusaha untuk beramal, beribadah, kita cari yang terafdol. Jangan asal sudah terlaksana, tapi kita usahakan ibadah kita itu kita kerjakan yang paling afdol, yang mampu kita pada hari itu. Dan seyogianya hendaklah engkau pikir akan hampir matimu itu, supaya engkau tiada mengenang-enang akan kesukaan dunia. Bahkan di dalam sehari-hari kita itu kita perbanyak mengingat kepada kematian. Walaupun ada pepatah di bahasa Indonesia ini, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok. Tapi kalau menurut di sini enggak. Pokoknya mulai aktivitas kita pagi sampai kita tidur, kita usahakan itu kita lebih banyak memperbanyak ingat kematian. Karena yang jelas dengan kita ingat kematian, jadi pekerjaan yang kita kerjakan kalau itu pun buruk, kita cepat-cepat kembali. Dan kalau kita banyak ingat kematian, maka hendaknya bisa membentengi kita untuk melakukan hal-hal yang mubazir ataupun hal-hal yang jelas yang dosa lah, itu bisa kita hindari. Dan kekayaannya, dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimat. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli wa huwal hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ketiga, la ilaha illallah wahidul qahharu rabbus samawati wal ardh wa ma bainahumal azizul ghaffar.
Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kelima, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubatan wal maghfirah. Kedelapan, Allahumma mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Sembilan, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Kesepuluh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dan ulang-ulang olehmu tiap-tiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih dan doa itu dengan 100 kali atau 70 kali atau 10 kali, yaitu sekurang-kurangnya, supaya jadi perhimpunannya itu 100 kali. Ini kan ada 10 doa tadi. Jadi 10 macam, ada tasbih, ada zikir, ada tasbih, ada doa. Ini masing-masing ini kalau bisa kita baca 100. Kalau enggak pun ya 70. Kalau enggak paling sedikit 10. 10 macam. Kalau 10 satu urutan tadi, berarti kan sudah 100. Sekurang-kurangnya setiap hari itu 100. Semuanya ini kita baca 100. Dan lazimkan olehmu segala aurat itu, maksudnya wirid-wirid ini tadi, serta jangan engkau berkata dahulu daripada terbit matahari itu, karena tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang demikian itu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya daripada anak Nabi Allah Ismail alaihissalam, yakni mengucap akan zikir yang tersebut itu kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, padahal ia tiada berkata-kata yaitu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya daripada anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebenarnya kalau cari waktu-waktu yang pasnya nggak susah. Soalnya banyak nih, banyak yang harus kita baca. 1 jam kayaknya nggak cukup. Nggak cukup. Paling enggaknya 2 jam tembus jam 7 baru deh. Apalagi yang punya anak-anak kecil, Kalau aja curi-curi waktu. masih baca sedikit aja udah nangis, udah ya susah lah pokoknya.